menuju ke drop zone-nya mereka masing-masing. Yap, semoga manisnya nggak di awal aja ya, kayak hubungan. Nggak juga sih, nggak gitu kok. Manisnya pasti sampai akhir. Ayo kita lihat yuk. Sekarang flight-flightnya udah mulai kebuka, tapi yang belum kebuka circle-nya kan. Kalau sama gue beda Kalau sama pasta disambungin. Iya disambungin ya. Kalau sama gue badan terus. Sama Sansku disambungin. Iya. Kalau sama Dona Badan terus. Iya. kok kayak sapi Don? Suara sapi. Oh gitu. Aduh, itu badam tes lagi yang kedua kalinya. Karena saya suka mengeluarkan badam tes itu gitu. Karena kayak sebenarnya jokes itu kan selera ya. Ada yang menganggap itu lucu, ada yang menganggap itu badam tes. Nah, saya mewakili viewers ya, are-are yang badam tes gitu loh. Jadi ya terima gitu. kasih Dona. Ya sama caster yang lainnya itu mewakili are-are yang menganggap itu lucu gitu loh. Jadi balance, semuanya balance. Gue liat-liat lo jadi kayak Kubu Junior ya, yang selalu mematahkan sekali. Aduh, jadi emang nggak usah diobrolin ya karena orangnya lagi nggak ada di sini. Kita bilang aja yang sudah terpampang nyata di depan mata kita semuanya, yaitu zona yang mengarah ke arah utara, dan ini benar-benar menjadi advantage untuk tim Skylights Gaming. Wah, bener-bener kayaknya nih hari ini harinya Skylights banget gak sih? Iya. Setelah kemarin di Super Weekend kedua terpuruk kan ya ibaratnya, nggak lolos gitu. Dia nggak lolos dari keseluruhan rangkaian Super Weekend dan akhirnya dibayar manis untuk di hari pertama dari Super Weekend ketiga. Boostingan apa ini yang dimiliki oleh Skylights? Iya, tiba-tiba kayak cun gitu. Iya bener-bener ngecun banget untuk di hari ini. Tapi kita akan lihat ya apakah nanti tim lain bisa merebut dari playzone-nya atau tidak. Karena beberapa kali kalau kita lihat mungkin tadi di match sebelumnya juga kayak di Sunhawk. Padahal tadi zona udah dikuasai dan dimiliki oleh beberapa tim. Namun masih ada beberapa tim dari luar playzone yang masih bisa meng-retake area-area yang memang diinginkan. Iya, di Erangel pertama juga sebenarnya kayak gitu kok. Kayak gitu ya? Kalau nggak salah boom deh salah satu tim yang kayak ya udah sebenarnya anteng-anteng aja, tapi sebenarnya emang kayak nggak terlalu berbuah manis aja. Dewi Fortunanya tuh lagi nggak di mereka gitu, kayak nggak mentang-mentang circle ke arah mereka, terus mereka bisa maksimal mainnya atau bisa mendapatkan winner chicken dinner. Karena pastinya sekali lagi battle royale seperti ini pasti faktornya itu banyak banget untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Betul. Nggak gue balas kok, gue balas. Tadi gua harusnya kayak gitu ya. Salah ya. Dibalikin. Tadi sebenarnya udah janjian guys. Apa janjiannya? Gue mau ngomong apa gitu loh. Sekarang malahan Jessica Jelly Azali yang mengambil alih omongan tersebut. Alright, dan kalau kita lihat juga dari Bigetron Red Alliance tadi setelah match di Erangel yang cukup manis, namun sangat disayangkan untuk di Sunhawk harus pulang tanpa membawa pulang poin apapun. Gue nggak tahu apa yang terjadi ketika di Sunhawk sampai tidak ada damage sama sekali ya. Iya, benar-benar kayak nggak memberikan perlawanan banget sama sekali gitu. Dan kalau nggak salah sama Aura tadi ya. Sama Aura. Aura apa Void ya? Gue sih ngelihat di layar kalau nggak salah Aura. Aura kan? Harusnya ya. Oke. Dan ini cukup menarik ya karena udah makin kesini juga match yang dimainkan udah semakin menipis. Walaupun memang masih ada kesempatan 2 hari, tapi bagaimanapun juga dari Bigetron Red Alliance yang di minggu kedua kemarin sudah kehilangan 15 match. Harusnya mereka masih bisa mengejar ketertinggalan poin mereka di sisa match hari ini dan juga besok. Well, kalau kita lihat dari Alter Ego harusnya mereka tidak akan mendapatkan gangguan apapun di bagian military base-nya. Dan mungkin untuk rotasi kayaknya juga gak bakal ada yang gangguin. Karena tim dari main island pun akan fokus untuk bisa masuk ke dalam zona. Jadi nggak mungkin sih ada tim yang niat nungguin di jembatan demi dapetin si NFT sama Alter Ego. Iya, apalagi kalau misalnya kita ingat-ingat tadi ada salah satu tim yang melakukan late rotation yaitu Skylights Gaming. Gitu kayak pastinya untuk saat ini dia tidak melakukan late rotation karena sebenarnya tidak usah rotation kemana-mana gitu. Karena tidak usah rotasi kemana-mana gitu karena mereka sudah di dalam zona. Jadi mungkin bisa dibilang ya salah satu kandidat tim yang melakukan late rotation yang bisa menunggu mereka atau bisa membackstep mereka itu sudah minim lah
istilahnya kayak gitu. Kayak tinggal nunggu aja di depan mereka itu nanti ada siapa aja, karena pasti yang nggak jarang sebenarnya mereka itu bertemu, apalagi ya dari tim-tim yang berada di kanan map kita kali ini, yaitu di Erangel gitu kan, karena kan sebenarnya rame kalau misalnya kita ingat-ingat di arah kanan. Di arah kanan, setuju. Dan juga di arah bawah seperti kali ini kalau kita lihat dari zone yang baru saja menembaki beberapa rotasi dari Takai yang sepertinya lagi berusaha untuk masuk, dan zone yang tadi bermain nggak terlalu baik ya di hari ini. Mungkin mereka nggak bakalan ngambil resiko terlalu banyak untuk langsung menghantam Takai begitu saja. Ya paling hanya warning shot saja yang dilontarkan dari tim zone, dan Takai akan dibiarkan untuk lanjut saja melakukan rotasi mereka. Iya. Dan tadi sempat gue bahas nih sama Sanskui juga. Apa tuh? Kita caster sempat melakukan prediksi untuk tim yang melakukan best performing. Dan tadi sempat terpantau timnya itu kebanyakan di halaman kedua. Ingat, ini masih hari pertama. Hari pertama ya. 4 game nih ya. Oke. Kita lihat game terakhir, game penutupnya akan seperti apa. Tapi sebelum kita bahas lagi, tadi nampaknya ada tembakan peringatan yang datang dari zone ke arah tim Takai, yang dimana mereka terlihat melakukan rotasi beriringan walaupun sekarang sudah mulai menjauh kedua tim ini. Tapi kayak ini nggak menutup kemungkinan mereka akan kayak mengerucut lagi di depan terus bertemu lagi. Masih ada kemungkinan bisa ketemu lagi di checkpoint berikutnya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan zone ini seperti kayak pergerakan mau adu cepet-cepetan rotasi. Ketika mereka mendengarkan ada Takai bergerak, mereka langsung saja menaiki mobil dan langsung menuju ke arah utara. Bahkan dari Takai masih gas terus-menerus juga ke arah yang mereka inginkan. Sementara itu kalau kita bergeser ke arah Milta, dari Voin pun masih belum bergerak di menit ke-6. Mungkin untuk menghindari rotasi dari tim lain juga ya, karena mungkin mereka berusaha untuk berpikir out of the box, nggak mau melakukan early rotation, akan lebih memilih dari late rotation. Dan Georgia Paul sudah mulai diisi oleh beberapa player-player dari Takai dan juga Zone. Betul, walaupun mengingat tadi jarak yang harus ditempuh oleh Voin sebanyak atau sepanjang 1.200 meter, lebih kurang ya untuk bisa menuju ke zona nyaman selanjutnya untuk mereka. Dan menit 7 menuju ke 8 ini benar-benar adem ayem banget di Erangel penutup ini. Walaupun zonanya agak-agak jahat menuju ke arah utara ya. Dan itu bakalan menjadi pukulan yang lumayan terasa untuk tim-tim yang dari arah selatan. Tapi nyatanya berbeda. Mereka pun masih belum bisa bertemu. Walaupun tadi sedikit melakukan pertemuan ya. Tapi kayak gak ada akibat yang terlalu fatal untuk mereka semua. Ya karena balik lagi mereka semua berusaha untuk bertahan selama mungkin. Jangan sampai mengambil resiko yang ada. Bahkan Genesis Dogma pun melakukan late rotation, begitupun juga dengan Livescape. Dan ada kemungkinan sih yang bakal diisi itu adalah choke point atau jembatan di sekitaran area sungai-sungainya. Karena walaupun circle-nya ke atas, belum tentu dia bakal fokus ke arah Pulau Utara. Bisa jadi nanti ngebanting lagi ke arah main island, atau mungkin yang lebih parahnya lagi ngambil ke bagian sungai-sungai seperti yang sudah sering kali terjadi di Erangel. Iya, sudah sering banget terjadi di PMPL season keempat ini. Betul. Gak jarang banget membelah kedua pulau di utara dan juga di selatan ini, dan juga mengambil bahkan di jembatan-jembatan. Tapi nampaknya ada satu pertemuan yang sudah mulai terbangun antara Livescape dan juga Genesis Dogma kali ini. Livescape yang sudah menerima beberapa pukulan damage dari peluru dari tim Genesis Dogma kali ini mau ngacir untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Yap, tadinya gue pikir bakal estafet checkpoint ya, tapi ternyata blue zone-nya juga udah mulai menyelimuti kedua tim ini. Mau tidak mau mereka semua harus bergerak, jangan sampai wasting time di luar blue zone kelamaan. Karena walaupun memang masih bisa di-TB-in untuk zona pertama, kalau telat masuk rotasi atau perhitungannya salah bisa-bisa berabe. Lihat aja di bagian mapnya, udah begitu banyak tim yang benar-benar mengisi bagian choke point di jembatan-jembatan atau di bagian sungai-sungai. Nah, ini dia salah satu timnya, Aura. Iya, dan ini emang kayak klasik Aura nggak sih, mengamankan choke point ini untuk bisa menunggu tim-tim yang melakukan rotasi, dan pastinya vision yang diamankan atau diambil oleh tim Aura kali ini tuh luas. Dan kayaknya tadi mereka juga sudah mulai mencium-cium adanya aroma dari tim yang lainnya, tim musuh mereka pastinya ya di seberang sana. Namun kalau misalnya kita lihat saja di pegunungan yang ada di Erangel ini, Livescape harus bertemu dengan Dewa United. Audrey bertahan dengan HP yang sangat
sangat tipis kali ini. Yes, bahkan tadi baginya sampai tergelincir begitu saja. Tapi untung Audrey masih punya hiding spot di belakang sana. Dewa United berhasil untuk menguasai Bukit Georgiopol untuk sementara waktu karena tidak ada kontender yang mau mengambil. Livescape nampaknya keduluan untuk ngambil bagian bukit. Harus memutar otak kembali juga. Audrey ditinggal seorang diri bertahan di bawah sana. Apakah Audrey bisa lepas dari pandangan Dewa United? Bahkan Kato sudah mulai terpantau juga lagi berputar-putar di belakang sana. Sudah mulai mengambil dan berkumpul para player Livescape di ujung. Iya, ini kayak keputusan yang akan diambil oleh LVS ini antara ayo kita gempur kali ini ke arah atas bukit atau mission abort gitu kan. Nggak jadi guys, kayaknya agak susah. Tapi mereka masih bertahan saja. Audrey pun juga masih bertahan walaupun juga sudah banyak granat yang dilontarkan. Walaupun masih belum terlalu on point mengenai Audrey sendirian di sana yang sudah terlindungi oleh smoke. Dan itu dia jemputan diamankan atau diambil oleh tim Livescape. Sorry guys. My God, Audrey pun harus meledak tapi ternyata ada balasan dari kawan-kawan yang lainnya berhasil untuk men-take down satu player Uni di belakang sana, menghentikan tembakan yang membuat Audrey harusnya masih bisa diselamatkan di bawah perbukitan tersebut. Tapi kalau kita lihat sementara waktu kedua tim ini saling mengelok satu sama lain dan bala bantuan sudah mulai datang kembali juga. Kali ini Dinosaurs bahkan berusaha untuk menjemput teman-temannya di belakang sana juga. Tapi Hans kali ini kayaknya akan mencoba keberuntungannya kembali, tembakan ke arah depan. Tapi Dinosaurs begitu handal untuk menyupir bagi digocek kiri dan kanan, masih bisa ngacir dan mendapatkan sebuah hiding spot kembali. Oh my God, dan mereka pun masih harus terus-terusan bertahan di sebelah sana. Audrey juga masih bertahan untuk saat ini. Sampai berapa lama mereka pastinya, atau Audrey sekarang ya, nggak sedeg-degan gua sih harusnya. Iya, aman kok. Aman ya? Aman. Amanin aja ya guys. Amanin Maaf aja. guys, tipe. Oke, dan kita bakal fokus kembali juga Dewa United yang sudah berhasil untuk melakukan reset terhadap player-playernya di belakang sana. Bukan di belakang tapi di atas bukit sana. Tapi Audrey masih tertinggal juga, masih belum bisa diselamatkan karena tadi bala bantuan yang harusnya bisa menyelamatkan Audrey berhasil ditangkap dan dipatahkan oleh player-player Dewa United. Yoi, dan selanjutnya karena medium map juga sudah mulai dibuka, inilah kita akan melihat circle yang selanjutnya akan menuju kemana, dari arah shooting range Georgiopol itu rame banget loh. Tapi sebelum zonanya terbuka, dia ditutup lagi dan ini dia mental ke arah shooting range yang hanya diisi oleh dua tim yang berada di tengah-tengahnya, yaitu Void dan juga SG. Oh my God, kali ini lagi-lagi Void dan Skylex yang berhasil untuk mendapatkan circle-nya. Dan gue rasa semua tim bakal langsung bersiap-siap untuk cepet-cepetan lomba ngambil area di dalam play zone tersebut. Karena gimana pun juga kalau telat yang bakal sulit adalah melewati sungai dari Rozok dan juga bagian Ruin. Sementara itu kalau kita bergeser kembali, Alter Ego yang berusaha untuk melakukan penyeberangan. Tertahan satu player di belakang sana, Renal di tapping dan itu dia Banyu. M16 yang begitu tajam membuat Alter Ego harus kehilangan satu playernya. Dan mereka pun juga harus waspada ya, karena di depan mereka juga ada tim Aura yang sedari tadi masih bertahan di arah choke point mereka. Tapi dua player dari tim Aura pun diutus untuk bisa membuka jalan rotasi mereka yang selanjutnya. Sementara itu dari tim RRQ juga sudah mulai di-spot oleh tim Big Team kali ini. Voldemort di arah belakang dari tim RRQ masih bisa selamat sejauh ini. Yes, masih bisa selamat dan masih bisa melanjutkan rotasi mereka juga. Dan dari Alter Ego pun harus melakukan beberapa repositioning kembali. Dan Slayer mengspot satu bagi di belakang sana, di tapping-tapping juga. Tapi Skyline enak banget posisinya, mereka mendapatkan sebuah bangunan yang cukup nyaman. Bahkan di sisi lain Bigetron Red Alliance berhasil untuk memotong salah satu player victim Rocky. Yap, dan kayaknya mereka pun juga harus waspada banget untuk saat ini. Bigetron Red Alliance pun juga harus waspada karena di depan mereka ada tim victim yang sedikit demi sedikit juga sudah maju perlahan-lahan diiringi oleh tim Bigetron Red Alliance dari arah sebelah kanan. Victim sendiri. Wah, diuntit kah sama Bigetron Red Alliance? Di stalking kah? Dan bener saja dipantau terus-menerus. Yang difoto kena headshot di depan sana oleh Zuxi dan mengspot kembali sebuah mobil. Tapi Fajar tahu angle shot dari Bigetron berada di belakang, langsung saja ngacir. Mereka bakal melakukan meta cuek terhadap player-player Bigetron Red Alliance. Tapi Luxi kayaknya bakal langsung berusaha untuk mepet ke arah victim. Terus menerus Luxi berputar-putar di pohon. Entah apa yang akan dilakukan oleh Bigetron Red Alliance, mungkin akan menjaga bagian bibir circle ini.
Harusnya ya, selagi mereka mewaspadai keberadaan dari victim atau mereka akan muter sedikit untuk saat ini ya, untuk bisa melihat angle yang lebih jelas lagi, yang lebih enak lagi, karena pastinya mereka harus waspada dan nggak boleh gegabah banget untuk maju, karena sekali lagi sudah ada satu lawannya di depan sana. Sementara itu di sisi yang lainnya ada tim Aura yang sudah memiliki fortingan guna untuk menghalau gempuran dari SG. Ini open field banget area yang diambil oleh Aura. Bahkan ini masih circle ketiga, mereka udah harus kehilangan 2 vehicle mereka, menyisakan 1 bagi saja. Gue nggak tahu ini apakah ini akan menjadi sebuah strategi yang baik atau tidak. Karena dari Skylight sendiri pun ternyata tidak berhasil untuk mendapatkan Playzone. Playzone mental kembali ke arah atas, dan ternyata ada beberapa tim juga yang masih harus lomba untuk bisa mendapatkan zona. Ini adalah zona yang cukup kompleks, tapi untuk Genesis Dogma enak banget di bagian arah jam 1 bakal mendapatkan tamu. Harusnya ada RRQ, ada Bikin Red Aliens juga, mungkin ada Boom juga yang akan sedikit mengepung Genesis Dogma. Ih, ramai banget itu, dan kayaknya akan terjadi bloodbath ya antara tim-tim ini, dan menuju ke circle kelima ini akan terjadi pengikisan massal nampaknya. Kayaknya ini juga akan dilakukan oleh Void dan juga Dewa United. Sementara itu ada Takae yang sedikit demi sedikit mengintai mereka dari arah kanan, dan Bonafide pun juga dari arah kiri. Yes, betul, kiri kanan semua sudah dipenuhi oleh player-player, dan ini adalah sebuah area yang cukup enak yang sudah diambil oleh Dewa United. Mendapatkan 1 player di depan sana, Embot bakal langsung di take down, di confirm menjadi elimination. Nggak banyak orang yang tahu area ini. Ini benar-benar sebuah cekungan atau kayak bisa dibilang gorong-gorong ya. Dan berhasil diamankan oleh Dewa United juga, bahkan dari NFT di sisi kanan. Ini Dewa United benar-benar fokus ke 2 sisi. Betul sekali, dan kayaknya mereka juga harus waspada banget karena di sebelah kiri mereka itu terbuka banget. Tapi Kryzen pun juga sudah mulai bersiap-siap melontarkan granatnya yang mengenai splash damage ke arah dinosaurus, dan lihat granatnya banyak banget yang dilontarkan oleh 3 player dari tim Livescape sekaligus mengenai Kryzen, dan on point banget mendapatkan 1 elimination point untuk Livescape. Yap, dan defensive area dari Dewa United sudah mulai dirontokkan satu persatu, tapi ternyata dinosaurus kali ini, dinosaurus yang lain, Genesis Dogma harus bertemu dengan Bigetron Red Aliens. 2 player dari BTR sudah berhasil di take down oleh tim lain. Akan ada misi penyelamatan yang harus segera dilakukan, tapi ternyata Yuhai Bay dicicil dan tidak bisa diselamatkan kembali. Bahkan Genesis Dogma yang masih bisa melakukan reset terhadap player-playernya. Iya, untuk saat ini. Sementara itu mereka pun juga harus waspada karena ada player yang lainnya juga dari tim BTR di belakang mereka, yang dimana mereka pun juga harus sedikit demi sedikit bergerak menuju ke dalam zona. Satar juga sudah mulai mencari-cari 1 player yang berada di dalam smoke, yaitu ada 1 player dari tim Bigetron Red Alien, yakni Luxi, yang kali ini masih selamat sejauh ini. Tappingan mini dari Satar pun juga masih belum bisa masuk ke badan Luxi. Yes, tapi ini Bigetron agak sulit sih. Dia mau masuk ke dalam Genesis Dogma, udah ngunci pergerakan dari mereka, tapi Luxi masih berusaha untuk melakukan cover terhadap kawan-kawannya. Oh no, ada Nichi di depan sana berusaha terus-menerus membombardir bagi dari Luxi begitu saja. Dan apapun itu yang ada di depan mata Nichil terus-menerus ditembakin, dan kembali lagi dari Luxi pun tapping ke arah Satar. Ini adalah sebuah barikade yang agak sulit ditembus sebenarnya, tapi akan kita lihat apakah Genesis Dogma atau Bigetron Red Aliens yang berhasil untuk mengamankan bibir circle ini. Oke. Kita akan melihat pergerakan yang akan dibangun oleh mereka. Ryzen akan langsung aja maju kali ini membuka jalan untuk tim Bigetron Red Alliance. Sementara itu Luxi juga akan menjaga bagian ke Satar. Untuk sejauh ini Ryzen mendapatkan damage dari granat Devo ternyata dari tim Genesis Dogma Gates. Oh my god, ini adalah smart strategic yang digunakan oleh Genesis Dogma, karena player-playernya bersembunyi di sebuah goa di belakang sana, dan ternyata Booms keluar dan kali ini memberikan pressuring kepada player-player dari Bigetron Red Alliance. Ryzen pun bakal bleeding out, agak sulit untuk diselamatkan. Luxi masih bisa melakukan take cover di belakang sana, dan Zuxi kayaknya bakal dijadikan sandera untuk Genesis Dogma. Dan kayaknya juga Luxi akan digempur ya habis-habisan oleh player-player dari tim GD sendiri, termasuk Satar juga, yang dimana tadi mereka melakukan tappingan dari Luxi dan juga Satar, dan kali ini mereka pun
masih bisa bertahan, namun kita akan berpaling ke sisi yang lainnya, yang dimana tim Alter Ego pun juga harus menghadapi gempuran yang diberikan oleh Takai. Yes, Potato seorang diri diutus untuk menjaga backline dari Alter Ego. Bahkan sudah rontok defensif dari Potato itu sendiri. Dan dari Takai pun harusnya sekarang langsung segera bergerak juga. Udah mulai cepet blue zone-nya, udah mulai panas. Alter Ego bakal langsung nyamperin begitu saja ke arah tim Aura. Tim akan bertubi-tubi dari spawn tapi tidak mengenai siapapun. Bahkan kali ini informasi sudah mulai masuk juga. Tapi Alter Ego begitu cepat dasianya dipencet tombol boostingannya sampai ke tengah-tengah zona. Tapi mereka pun harus ngeset terlebih dahulu. Ini ada smoke dan juga fortingan yang harus mereka maksimalkan ya, karena mereka berada di tengah-tengah banget dan juga sudah mulai mendapatkan gempuran. Walaupun itu dia salah satu player dari tim Takai pun juga sudah bisa diamankan oleh Alter Ego, menjadikan 1 point elimination untuk AE. Wah, ini seru banget perang open field yang sudah mulai pecah. Akhirnya dari Bonafide pun berhasil untuk mengamankan sebuah titik tengah, sebuah open field yang banyak banget player rotasi. Itu dia turun 2 orang di depan sana, ada Ponbet dan Poker, tapi Tuyul nggak mau kelamaan untuk membuka badannya, tapi berhasil untuk mendapatkan 1 player. Ponbet kembali langsung masuk ke dalam mobilnya, berhasil untuk mengamankan dan langsung regroup. Bonafide, mereka tahu ini sudah kecil circle-nya, mereka nggak mau mengambil resiko, mereka langsung ngumpul di sebuah titik. Iya, dan harus hati-hati pastinya ya, sekali lagi karena masih rame banget. 13 tim masih tersisa untuk saat ini. AE pun juga sudah mulai di-spot oleh Aura. Kali ini Jaden dengan M4-nya mau sedikit demi sedikit juga melakukan tappingan-tappingan manja ke arah sana. Tapi untuk kali ini masih ditahan terlebih dahulu. Kita akan langsung saja move on ke angle yang lainnya, yakni tim Bonafide. Wah, ini gokil, ini ramai banget. Circle berikutnya akan menentukan betapa pecahnya, chaosnya Livescape. Ngegas terus ke arah player-player NFT. Ada 2 player di depan sana, tapi Kato dengan Audrey bakal langsung melakukan setup smoke juga. Lihat Ramones langsung regroup, dia tahu ada tamu yang tidak diinginkan. Kato ter-take down dengan granat dari seorang Flippy, dan Dinosaur pun tidak bisa diselamatkan dari arah belakang, tapi Flippy kali ini berusaha untuk menjaga kembali juga area yang diinginkan. Dan ternyata dari Bumi Kiar darahnya begitu low, begitu tipis, tidak bisa bergerak. Dan apakah NFT berhasil meratakan Livescape? Kita lihat nantinya ya, karena yang harus menghadapi gempuran selanjutnya yakni ada tim Boom Esports. Iker, HP-nya tipis banget, harus sabar banget. Tapi dia sudah mulai terlihat tampaknya dari seorang Pinky, and that's it. To the point banget, 1 spray yang langsung aja dilakukan oleh Pinky bisa mengakhiri kehidupan dari tim Boom Esports. Yes, Pinky is on fire kali ini nampaknya. Dan Voldemort dari tadi tidak bergeming sedikit pun dari rumah. Dia tahu dia tidak mau mengambil resiko yang begitu besar. Bahkan dari sisi lain juga NFT yang masih lengkap berempat, ternyata Livescape berhasil diamankan oleh NFT. Dan akan ada kokangan granat berikutnya menuju ke arah Genesis Dogma di depan sana. Snitchil dan juga Star nampaknya tidak bisa bergerak kemana-mana. Splash damage membuat mobilnya pun harus loncat. Satar berusaha untuk berlari, membuat sebuah jembatan smoke, tapi ternyata peluru demi peluru masuk terus, gak bisa bergerak. Ternyata di depan sana di-spray down oleh seorang Ramones, terkena peluru. What a nice counter shoot. Apakah Genesis Dogma bisa nyebrang? Oh my god, tipis banget, kukira kertas tapi ternyata keras. Oh, kebalik ya kali ini ya, kebalik ya. Tapi kita akan langsung aja fokus terlebih dahulu ke arah NFT yang kali ini, di mana Satar di sebelah sana, di seberang sana sudah bisa diselamatkan, tapi tidak dengan tim Aura yang harus pulang ke lobby. Dan peperangan pun akan terus-terusan dilanjutkan oleh 9 tim yang tersisa. Sementara itu Pinky juga sudah mulai mencium adanya bau-bau tim Bonafide di bawah sana. Granat juga sudah mulai disiapkan. Spraynya juga sudah langsung saja men-take down seorang ujung granatnya. Bisa mendapatkan 2 player dari tim Bonafide, hanya menyisakan Tuyul seorang diri. Kali ini yang harus bertahan hidup. Wow, granat terakhir langsung saja memusnahkan Bonafide. What a nice grenade dari tim Skylights Gaming. Bonafide rata begitu saja. Retake area yang benar-benar sukses dari Skylights. Oh my god, ini chaos banget. Fokker pun juga di sini tersisa seorang diri, di mana dia posisinya sebelah-sebelahan dengan Slayer. Dan Fokker masih fokus aja ke depan ke arah tim-tim yang berada di higher ground, yaitu ada NFT dan juga Takai. Sementara itu Slayer akhirnya harus menghindari peperangan tersebut, di mana terdapat Fokker dan Takai pun juga langsung saja dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-6. Fokker tertangkap
Tapi tidak, ternyata oleh Blue Zone dan somehow Skylights udah ngumpulin 13 elimination points. Ini benar-benar gila banget Skylights Gaming di hari ini, benar-benar ngecun abis. Dan kalau kita lihat Skylights masih terlalu fokus ke arah depan, nampaknya dia tidak sadar dengan keberadaan NFT. Lemparan granat berikutnya membuat Jersey aware dengan keberadaan player-player dari NFT yang berada di bagian higher ground. NFT juga masih berempat ya kali ini, masih utuh. SGRB juga versus 3 dari tim Genesis Dogma Kids dan juga 1 dari RRQ. Tapi Pinky kali ini take down, masih dalam keadaan knockdown, masih mau diselamatkan, tapi granatnya masih belum terlalu on point yang dilontarkan oleh Debo tadi. Sementara itu rekan-rekan yang lainnya dari tim SG juga sudah mulai menjemput keberadaan dari tim NFT dan close combat terjadi antara NFT dan juga GD dan juga ada Jersey di belakang sana sebagai panitia. Wow, ini gokil banget. Genesis Dogma terjepit kiri dan kanan, tidak bisa bergerak secara leluasa. Bahkan Nichil, the last man standing kali ini mungkin akan berusaha untuk menembak, tapi Ramones, oh my god, dia pede banget naik bagi, langsung regroup ke arah satu tempat. Nichil mau tidak mau akan berusaha bertahan, tapi Flippy lemparan granat ke arah depan, itu dia, boom, langsung saja dipulangkan. Genesis Dogma di posisi keempat, menyisakan 4 versus 4 dari NFT. Sementara itu Voldemort akan terus-terusan kabar aja di tengah-tengah sana. Sementara itu SG dan juga NFT melakukan war yang akan memulangkan mereka semuanya dari SG maupun NFT kali ini, yang dimana drone sudah bisa di knockdown di tangan SG. Ya, 4 versus 4 situation, tapi satu player berhasil di take down. Mungkin ini adalah momentum Skylights Gaming berusaha mencari pundi-pundi poin, tapi hati-hati, Voldemort di belakang sana pun tidak bisa bertahan lagi. Dan ini benar-benar confirm dua tim yang masih bertahan di belakang sana benar-benar langsung digas gitu aja dari Jersey. Melihat ke arah depan melakukan spray, tapi ternyata dibakar, harus melakukan repositioning kembali juga. Apakah NFT atau Skylights yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Molotovnya, oh my god, terus-terusan dilontarkan. Sementara itu NFT masih bisa bersembunyi, tapi dia ke goa. Iya, dia ke goa dan hanya menyisakan 4 versus 4 kali ini. Wah, ini seru banget perang di dalam goa, guys. Dan kalau kita lihat dari Skylights kayaknya tahu nih keberadaan NFT semua berada di dalam goa. Iya. Mungkin dia bakal nungguin circle berikutnya. Circle-nya kemana? Oh my god, SG harus milih. Dia mau di dalam goa atau ditutup pintu masuknya? Ditutup pintu masuknya atau dilontarkan granat habis ini? Dan ditutup kali ini pintu masuknya oleh NFT. Oleh SG. Tapi yang tadi nembak NFT kalau nggak salah. Nah dari iya. bawah. Nah iya lah. NFT memutuskan untuk tinggal di dalam goa. Tapi ini goanya beda ya. Ini adalah goa shooting range. Mulai menganeh permainan di match kelima ini. Nah kan, nggak bisa keluar kan? Udah dibilang apa? Pasti diomelin nih. Siapa tadi yang nembak, kita jadi nggak bisa keluar. Benar. Tadi NFT apa SG sih sebenarnya? Gue lihatnya NFT sih. Apa NFT sama SG dua-duanya nembak. Tapi NFT mungkin tadi nggak terlalu aware dengan adanya mobil di posisi itu. Maunya buat nge-take cover. Coba nanti kita lihat di highlights ya yang lebih jelasnya lagi. Karena tadi udah cukup cepat yang dilakukan oleh dua tim ini, yang dimana mereka sama-sama menyisakan 4 player untuk Skylights Gaming, Reverse Blue dan juga NFT. Ini kayaknya sih antara adu heal atau kayaknya tunggu. Oh, NFT masih bisa gerak, dia masih bisa mengikuti zonanya ke dalam. Tapi seberapa dalam goa ini bakal bergerak? Karena pintu masuknya udah ditutup ya. Blue zone-nya sudah mulai mengecil juga. Ini namanya perang dua dunia. Oh gitu, dua dunia yang berbeda. Iya, dua dunia yang berbeda. Udah, nggak usah perang. Yuk sekarang joget aja. Yuk, gak apa-apa. Dari sisi NFT. Di bawah kita lihat teng. Siapakah yang akan menahan Blue Zone selanjutnya antara SGRB dan juga NFT? Ini mulai menganeh. Oh oke. Sudah mulai berkumpul di tengah-tengah dari SGRB. Tapi gue nggak tahu ya, NFT tuh mungkin tadi niatnya habis nge-heal, habis ngereset dia mau keluar lagi. Harusnya mau perang lagi. Tapi Skylights IQ-nya terlalu tinggi, terlalu kreatif. Dia pasti sering bikin video-video konten ngeprank. Oh gitu. Wait a minute. NFT juga berada di bawah persis kah sebenarnya? Di bawah persis kan? Di bawah persis, makanya perang dua dunia, Don. Iya, jadi yang satu di bawah tanah di goa, ya kan? Yang satu lagi di atas. Oke.
Jadi masih bisa bertahan sebenarnya NFT Iya. ya untuk sejauh ini ya. Betul. Menarik. Endgame kita kali ini 4 versus 4 lagi gitu loh. Iya bener, ini kalau lagi nobar pengen gue sarkas, cuman karena lagi ngekes, gue tidak boleh. Jangan, nanti keselibet kayak gua. Iya. Jangan, aman-amanin aja bos. Iya, jadi kita Yang akan aman-aman melihat dua tim, ya, kayaknya bakal nge-healing sih ini Harusnya dua-duanya. ya. Tadi udah kelihatan kan ya ada setor-setoran gaming, udah ada first aid yang dijatohin oleh player Skylights. Yap. Oke. Ini kayak ibarat ya, mereka tuh udah berharap kalau granat tuh menembus tanah. Pengennya juga gitu. Iya, biar kayak jebol gitu tanah Iya. di bawahnya kan. Tapi cor-coran goa di bawah itu kayaknya kuat. Kuat. Ini Kuat. gua modern. Oh, goa modern. Goanya gua VIP, ada mobil. Iya. Itu kan? Ada lootingan. Ada lootingan. Di bawah bisa mandi tuh. Bisa mandi, cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi. Bisa nonton TV juga di bawah. Itu Iya, sebenarnya iya, ada CCTV di bawah, dia lagi ngeliatin pergerakan dari Scarlett di atas ngapain aja gitu kan. Tuh. Ini berarti bunker security ya. Jadi kayak CCTV-nya lengkap ya. benar. Di area-area atas. Hari ini aku mau nge-review. Ini namanya Goa Shooting Range. Di bawah sini begitu adem, tapi agak sedikit padat karena banyak kotak-kotak. Aduh. Oh, gue tahu. Ini konten apa? Konten nulis nama di dinding. Gak mau kalah sama streamer Nimo ya. Bikin konten. Nulis nama di dinding. Oke, dan ini dia nampaknya zona terakhir akan menutup yang dimana isinya akan blue zone semua. Kayaknya Smith nih yang bakal nge-healing. Smith punya berapa? Punya 11. Smith punya 11. 11. Smith punya 11. Oke. Lah. 1 udah don, 2 don, 3 don. Tinggal Swavel. Swavel versus Smith. Let's go. Oh, di bawah nggak punya healingan. Dan itu dia. Winner chicken dinner untuk tim Skylights Gaming. Wow, SGRB bisa mendapatkan winner chicken dinner kedua mereka untuk hari ini. Walaupun di game terakhir nggak terlalu menggelegar seperti game-game sebelumnya ya yang sudah dimainkan, tapi tidak apa-apa karena 14 elimination point sudah berhasil mereka kantongi.